Oh, pernah gitu kak? Iya, saya pernah Dikunci dalam kamar gitu kak? di luar. Oh, di luar kamar? Di luar kamar, Aduh. bayangin. Nah, kakak kan sudah menjadi the winner Duta Genre Kota Padang Panjang tahun 2018. Nah, gimana sih kak perjalanan kakak dari, kan ada yang namanya coaching untuk pemilihan di Road to Sumbar ya kak namanya. Nah, gimana sih perjalanan kakak mulai dari coaching di Kota Padang Panjang hingga pemilihan di Sumatera Barat kak? Jadi waktu saya mau ke Sumatera Barat ya, jadi kita kan ada coaching dan coachingnya itu 2 kali seminggu. Terkadang ketika waktunya itu sudah sangat mendekat, kadang kita hampir tiap hari kan kalau. Nah, selama coaching itu kita membahas apa saja itu harus kita lakukan, seperti kita harus membuat program, yang mana program yang kita buat itu tidak boleh sama dari yang lain ya. Jadi kita itu harus mencari sesuatu yang unik yang berbeda dari kabupaten kota lain, sehingga ketika program kita itu unik, maka orang-orang lain itu akan gimana ya, akan semakin penasaran dengan program kita. Kemudian di samping itu kita juga harus mempersiapkan mental kita, yang namanya kita berlomba di tingkat provinsi Sumatera Barat, otomatis pasti kita akan bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di kabupaten kota lain. Jadi kita emang harus mempersiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan tentang genre ataupun hal-hal yang lain. Nah, itulah yang kita dapatkan dari adanya coaching. Kalau kita tidak coaching, bagaimana kita bisa mendapat ilmu yang lebih? Terus di samping itu kita juga diajarkan bagaimana cara kita mulai apa ya, cara makan tadi kita juga diajarkan. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana cara duduk dan semua hal yang berkaitan dengan diri kita, baik itu tentang fisik kita maupun intelektual kita, memang harus betul-betul digali gitu. Ya harus mantap ya kak, Iya, karena kita dan sebagai juga role model ya kak. Dan juga ketika apa ya, dan juga ketika berlomba di provinsi Sumatera Barat itu kita memang harus betul-betul tahu siapa apa ya, kita memang harus punya teman satu, dan di situ kita tidak boleh bergaul dengan teman-teman yang ada di Kota Padang Panjang gitu. Jadi kita memang harus berpisah duduk, tapi di situ kita juga mencari apa sih kelebihan orang itu, apa sih kelemahan orang itu. Jadi kita masuk ketika orang itu tidak apa ya, orang itu tidak paham tentang sesuatu, kita masuk di sana. Jadi kita bisa diperhatikan oleh banyak orang. Kemudian kalau untuk masalah pengalaman untuk ke Sumbar, banyak sih waktu mau karantina. Selama karantina itu bisa dibilang saya sendiri. Oh, pernah gitu kak? Iya, saya pernah Dikunci dalam kamar gitu kak? di luar. Oh, di luar kamar? Di luar kamar. Aduh. Kalau di dalam kamar nggak apa-apa kan bisa tidur. Oh iya. Kalau di luar kamar gimana kan? Duh, itu perasaannya gimana gitu kak waktu dikunci di kamar gitu kak? Di luar kamar berarti ya Iya, kak? di luar kamar. Jadi Waduh. perasaan saya waktu itu lumayan sedih, tapi gimana ya? Saya tahu kalau saya banyak apa ya, banyak komentar di situ, takutnya nanti saya kena. Oh iya, Jadi iya kak. sedih pasti dipendam gitu kan. Waktu itu ceritanya kan kami setiap latihan koreo. Jadi setelah itu malamnya kami fitting baju. Kemudian waktu itu fitting bajunya kan di kamar pembina di lantai atas. Kamar saya tuh di lantai berapa gitu kan. Jadi padahal fitting bajunya sebentar loh, nggak lama-lama. Tapi entah kenapa ketika saya mau ke kamar, terus ketika saya panggil-panggil, ketuk-ketuk pintu, orang itu nggak nyaut. Terkunci gitu di luar ya kak? Iya, orang tuh nggak nyaut, dan itu pun lama loh. Kemudian saya lapor lagi ke kamar pembina, terus akhirnya panggil resepsionis, ternyata udah ditelepon-telepon nggak juga nyaut orang yang di dalam kamar. Kalau gimana ya, kalau bagi saya pribadi, ketika kita punya teman, walaupun orang itu bukan dari kota atau kabupaten kita, pasti kita akan menunggu dia kan, nggak mungkin kan kita terkunci. Pastilah kan, lagian waktu itu saya sekamar bertiga, kecuali kalau berdua satu ketiduran oke lah. Ini enggak, tapi bertiga. Kalaupun mereka ketiduran yang satunya harusnya kan tetap gimana ya, tetap janganlah tidur bilas gitu, misalkan ini nggak seperti itu. Iya kak, iya. Jadi gimana gitu kan. Berarti harus kuat mental ya kak? Iya, membutuhkan mental. Itu bukan ketika fitting baju loh. Setelah apa ya, setelah selesai pemilihan pun saya juga terkunci sama Zikri Husna. Oh, pernah juga tuh kak sama kak Zikri Husna? 2 kali ya kak? Tapi Aduh. gimana lagi orang itu kan? Ya, yang namanya pemilihan di Kesumbar tuh mentalnya harus kuat ya kak. Tuh Iya, guys, betul. bukan hanya kecerdasan intelektual tapi mental harus siap, harus baja itu. Itu sampai terkunci di luar kamar loh. Hebat kak Vegi, ini mentalnya tuh harus kuat ya kak. Iya, harus buat. Ya, jadi
sampailah kakak di pemilihan Duta Genre Sumatera Barat tahun 2018. Iya. Sempat jadi the winner ya kak. Nah perjalanan kakak tuh dari kan tadi dari Kota Padang Panjang menuju Rote Sumbar. Sekarang dari gimana sih perjalanan kakak dari coaching dari Sumbar ke tingkat nasional, gimana itu kak? Ketika saya mau berangkat waktu itu, saya berangkat hari apa ya, misalnya nih saya berangkat hari Senin pagi, jadi hari Minggu malam itu harusnya kan kita udah selesai, Udah standby ya, udah Kak? standby semuanya, tapi waktu itu bayangin jam 12 malam saya masih berkeliaran di Padang itu hanya untuk mencari kostum yang akan dipakai nasional. Jadi Iya. gimana ya, emang betul-betul kurang persiapan sekali, tapi gimana lah, saya berharap cukup itu terjadi pada tahun saya berharap tahun-tahun berikutnya untuk apa ya, kita itu sebagai apa ya, sebagai kita kan memang berharap Sumatera Barat ini membawa nama baik di Indonesia, tapi kita jangan hanya sekedar berharap aja, tapi kita harus melakukan proses-proses untuk bisa menjadi terbaik di Indonesia. Itu sekalian kurang. Nah berarti ya karena kurangnya persiapan gitu, jadi kakak belum rezekinya lah di nasional. Belum rezeki. Tetapi walaupun kayak gitu kan kakak tetap menjadi the winner Duta Genre Sumbar tahun 2018 ya kak. Ya walau bagaimanapun juga saya tidak apa ya, belum ada rezeki untuk waktu itu menang di tingkat nasional, tapi setidaknya saya bisa melihat bagaimana provinsi lain itu dalam menyiapkan duta-dutanya. Saya melihat betul bagaimana orang yang berproses, bagaimana orang yang tidak. Dan ketika kita di nasional itu kita gimana ya, kita sudah bertemu dengan orang-orang yang tidak hanya hebat di kota kabupaten, tapi juga yang hebat dia dari provinsi masing-masing. Di situ kita akan melihat bagaimana keunikan mereka, bagaimana mereka dalam keseharian. Itu kita juga belajar, walaupun kita tidak menang, tapi kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Waktu itu ada Menteri Kesehatan juga, kemudian ada BNN, ada TNI dan sebagainya, dan itu merupakan hal yang sangat luar biasa bagi saya dan hanya saya dapatkan di situ. Nah berarti kak nih ngomong-ngomong tuh pemilihan kakak di nasional, boleh nggak kak cerita dikit gitu gimana saja sih gambarannya pemilihan Duta Genre tingkat nasional gitu kak, boleh diceritakan sedikit kak? Oh, boleh banget. Jadi berbicara mengenai pemilihan di tingkat nasional, itu sebenarnya hampir sama dengan pemilihan yang ada di kota ataupun yang ada di provinsi. Tetapi di situ narasumbernya waktu itu kan pemilihan nasional angkatan saya itu di Hotel Merkur Ancol. Jadi yang namanya kita di ibu kota, jadi untuk mendatangkan narasumber yang gimana ya, narasumber yang berpengalaman itu lebih mudah lagi. Jadi kan ketika kita didatangkan narasumber yang memang betul-betul paham, apalagi ini lingkupnya udah nasional ya, otomatis pengetahuan yang diajarkan mereka itu memang betul-betul sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian selama pemilihan di tingkat nasional itu kita juga ada sesi wawancaranya, kita juga ada sesi waktu itu sesi apa ya, poster, kita menjelaskan program-program proyek kita kepada panitia di sana. Kemudian juga ada bakat waktu itu tidak ada, tapi pembukaan, terus kami juga latihan koreo, dan untuk makan saja itu kita juga didampingi oleh tentara loh. Jadi memang betul-betul kita itu dilatih untuk disiplin ya kak. Makan harus habis, terus harus gimana ya, tepat waktu gitu, nggak boleh kita kalau makan biasanya kan santai-santai aja, nggak pernah. Nah yang namanya ada tentara, Iya. kita harus menjaga image kita oleh mereka gitu kan. Iya kak, berarti ya yang namanya Duta Genre ya kak, jadi role model itu Iya. harus disiplin ya kak. Nah ada nggak sih kak pesan suka dan dukanya selama pemilihan di pemilihan Duta Genre tingkat nasional itu kak? Suka dukanya Iya kak. Ada ya kak. ada. Saya berbicara mengenai dukanya dulu ya. Oh, dukanya. Nah, kalau dukanya itu ketika saya di nasional gimana ya, memang penilaian itu kan per individu, tetapi ada kalanya ketika kita hadir dalam suatu materi itu kita harus lengkap. Waktu itu dari Sumbar kan ada 4 orang, jadi ada kalanya ketika setiap pemberian materi itu emang harus ada lengkap 4-4-nya. Nah waktu itu memang miskomunikasi, jadi terkadang pasti ada satu orang yang ketinggalan, jadi itu memang sangat bermasalah sekali. Apalagi kan harusnya kita pemilihan di tingkat nasional itu kan kita emang betul-betul mempersiapkan
bagaimana caranya orang melihat kami. Terlebih waktu itu gimana ya, memang miskomunikasi lah intinya kalau yang dukanya kan. Terus kalau yang untuk sukanya banyak banget, karena dalam satu meja itu saya pribadi waktu itu ada bergabung sama orang Bali, sama orang Kaltim, sama pokoknya beraneka ragam. Jadi mereka pun sangat terbuka dengan budaya mereka, jadi kita bisa saling bertukar budaya. Dan yang sangat berkesan bagi saya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat pembukaan. Di situ saya melihat dari kiri saya itu ada provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan sebagainya, sampai akhirnya Papua di sebelah kanan saya. Saya melihat mereka itu sangat senang sekali, sangat bangga sekali menjadi warga negara Indonesia. Sampai saya waktu terharu gitu kan, begitu bangganya mereka dengan lagu Indonesia Raya. Itu sangat berkesan sekali bagi saya. Sangat berkesan ya Kak. Ditambah lagi orangnya itu beraneka ragam ya Kak, beraneka ragam suku, ras, agama ya Kak. Nah, terakhir nih Kak, apa sih pesan dan kesan untuk remaja yang ada di Kota Padang Panjang? Jadi untuk kesan saya terhadap remaja yang ada di Kota Padang Panjang, saya sangat senang sekali karena ketika kami dari Duta Genre ini membuat program baik itu ke sekolah-sekolah ataupun ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang, mereka sangat antusias sekali. Jadi dari situ ketika mereka antusias dan membuka tangan untuk kita, jadi kita semakin bersemangat untuk membuat program-program selanjutnya. Jadi itu yang sangat berkesan bagi saya. Kemudian kalau untuk yang pesan saya terhadap remaja yang ada di Kota Padang Panjang, saya berharap semoga kedepannya remaja-remaja yang ada di Kota Padang Panjang ini bergabung di forum kami, di forum Duta Genre. Tetapi tidak hanya bergabung di forum Duta Genre, tapi juga bergabung dulu di sekolah-sekolahnya ataupun yang ada di kelurahannya. Dan saya juga berharap kepada teman-teman yang nantinya bergabung di forum Duta Genre Kota Padang Panjang setelah terpilih, tolong lakukan kontribusi, jangan hanya janji semata, karena di sini kita juga berproses loh. Jadi apapun yang kita alami dan ketika kita sudah terpilih menjadi seorang Duta Genre, kita harus siap bagaimanapun itu masalah waktu, ya kita harus pandai memanfaatkan kita sebagai seorang Duta Genre. Yang namanya duta, kita tidak hanya sebagai pajangan saja, tetapi kita juga membuat program-program yang nantinya program itu akan berguna bagi teman-teman kita yang ada di kelurahan ataupun teman-teman kita yang ada di sekolah-sekolah di Kota Padang Panjang ini. Baiklah, sudah sekian lama kita berbincang-bincang dengan Kakak Peggy, Duta Genre Putri Jalur Masyarakat tahun 2018. Semoga apa yang disampaikan oleh Kakak Peggy tadi menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita tinggalkan bagian negatifnya dan ambil bagian positifnya. Untuk Gen Rangers yang ada di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini, dan juga follow Instagram kita di @genre_kota Padang Panjang. Saya Intan Fikri, pamit undur diri dulu, dan salam genre.